Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah pagi ini di Masjid Jami' Nurul Amal, Perum Mutiara, Bekasi Jaya, Cibarusah, Cikarang, Bekasi. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama, memperbaiki perilaku yang bisa kita lakukan dalam kehidupan nyata. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Salat subuh salah satu di antara salat yang memiliki banyak sekali keutamaan, dan Nabi SAW pernah menyebutkan, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Orang kalau melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dia berada dalam tanggungan Allah. Tersebutlah seorang gubernur yang sangat kejam dan terkenal dengan hobi membunuh orang, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj ini kalau melihat ada orang di malam hari sebelum subuh berangkat ke masjid dalam rangka sholat subuh, dia nggak berani ganggu, karena dia meyakini hadis Nabi SAW, man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dia dalam tanggung jawab Allah. Karena dia dijamin oleh Allah, maka Hajjaj nggak berani untuk menyentuh. Oleh karena itulah, ini bagian dari jaminan keamanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mungkin dia berangkat di kegelapan malam, perjalanan dari rumahnya sampai masjid ini menempuh waktu yang cukup jauh. Namun kita perlu yakin Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada hambanya. Selanjutnya, pagi ini kita mau membahas sebuah tema yang tadi sudah disampaikan dalam pengantar, kiat semangat ibadah dan zuhud terhadap dunia. Masya Allah, ini sebuah tema yang cukup berat, yang mungkin pembicara sendiri belum sanggup untuk melakukannya secara maksimal. Baik, Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa hidup di dunia ini sifatnya sementara, dan selanjutnya kita nanti akan berpindah ke sebuah alam yang statusnya abadi. Kalau orang mendapatkan nikmat, dia mendapatkan nikmat abadi. Ketika orang mendapatkan hukuman, dia berada dalam hukuman abadi. Pada waktu manusia telah masuk surga dan masuk neraka, Allah Subhanahu wa taala jadikan kematian itu seperti kambing. Kambing ini dibawa oleh malaikat ke sebuah tempat antara surga dan neraka. Lalu malaikat ini memanggil, ya ahlal jannah, fayandurun fayashra'ibun. Mereka pun melihat ke arah panggilan wa yashra'ibun. Yashra'ibun itu dongak. Orang kalau dipanggil kemudian bergerak lehernya mendekat ke arah panggilan, walaupun hanya selisih 2 cm 3 cm, itu namanya yashra'ibun.
Fayandurun wa yashra'ibun. Mereka semuanya kemudian memandang ke arah panggilan tadi dan dongak ke arah panggilan. Lalu malaikat ini bertanya, hal ta'rifuna hadza? Tahukah kalian apa ini? Mereka mengatakan, na'am, innahul maut. Ya, saya tahu, itu adalah kematian. Kemudian kambing ini dibawa kepada penduduk neraka. Lalu malaikat bertanya, ya ahlan nar, ata'rifuna hadza? Wahai penduduk neraka. Fayanduruna wa yashra'ibun. Mereka pun melihat ke arah kambing tadi. Dan malaikat bertanya, tahukah kamu ini apa? Kemudian mereka menjawab, na'am, innahul maut. Ya, kami tahu, itu adalah kematian. Kemudian malaikat menyembelih kambing ini. Lalu dia mengatakan, ya ahlal jannah khuludun fala mauta, wa ya ahlan nar khuludun fala mauta. Wahai penduduk surga, kalian kekal abadi, tidak akan ada kematian selamanya. Dan wahai penduduk neraka, kalian kekal abadi, tidak akan ada kematian selamanya. Dalam situasi itu, yang bahagia makin bahagia, yang sengsara makin sengsara. Demikianlah kondisi hidup yang abadi, yang tidak ada ujungnya, tidak ada hari berikutnya. Maka disebut oleh Allah sebagai al-yaumul akhir, hari yang terakhir. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenungkan. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, agar kalian merenungkan hakikat dari kehidupan dunia dan akhirat. Hasan Al-Basri memiliki sebuah pernyataan yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah falyu'lam anna dunya, hendaknya orang itu menyadari bahwasanya dunia daru bala'in thumma daru fana. Dunia ini isinya ujian, kemudian nanti ujungnya adalah kebinasaan. Siapapun yang hidup di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah. Dan ujian itu tidak selamanya. Mungkin ada orang yang merasakan hidup ini nggak enak. Dia sedang sakit, nggak sembuh-sembuh, atau dia punya beban utang yang berat, atau dia punya masalah keluarga, dia punya masalah A, punya masalah B, punya masalah C. Pahit-pahit, tapi tidak selamanya. Semua ujian ini pasti akan berakhir. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, manusia ini meninggal dalam posisi ujiannya itu belum hilang. Ada nggak Pak orang yang sakit sampai mati sakitnya belum sembuh? Banyak. Sehingga dia diuji oleh Allah dalam bentuk penyakit, dan sakitnya itu bertahan melekat pada diri orang ini sampai orangnya meninggal dunia. Sampai dia mati sakitnya belum sembuh. Kira-kira dia yang sakit sampai mati belum sembuh, kemudian dia mati dalam kondisi sakit tadi, su'ul khatimah atau husnul khatimah? Su'ul khatimah atau husnul khatimah? Ya? Tidak tahu? Tidak tahu. Ada indikasi apa yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk menentukan ini su'ul khatimah dan husnul khatimah? Ya? Suasana batin dia, kesabaran dia. Anda jangan memahami bahwasanya husnul khatimah itu hanya terbatas bagi mereka yang mati dalam keadaan sujud, yang mati ketika sholat, atau yang mati ketika di medan jihad, atau mati ketika ibadah yang lainnya. Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia dalam kondisi beliau sakit di pangkuan Aisyah. Beliau tidak meninggal dalam kondisi sedang sujud atau sedang sholat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau meninggal dunia dalam keadaan beliau sedang sakit di atas ranjang,
beliau wafat. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu walaupun rajin jihad, tapi beliau wafat ketika kapan? Pada saat beliau berada di atas kasurnya. Maka bukanlah definisi husnul khatimah hanya terbatas ketika seorang hamba dia dalam keadaan ibadah kemudian mati. Husnul khatimah adalah saat kita mati kita memiliki akidah yang lurus. Saat kita mati kita enggak punya dosa syirik. Saat kita mati kita tidak punya kezaliman kepada orang lain yang belum terselesaikan. Saat kita mati kewajiban telah kita tunaikan. Kita melaksanakan salat, kita puasa Ramadan. Saat kita mati kita tidak membawa akidah yang menyimpang. Kalau Anda mengalami seperti ini, berharaplah husnul khatimah. Sehingga perjalanan untuk bisa memiliki husnul khatimah akumulasi dari apa yang dialami oleh seorang hamba selama hidupnya. Walaupun yang menentukan adalah bagaimana kualitas ketika dia berada di ujungnya. Maka ibadah seorang muslim, di sana ada ibadah lahir dan ada ibadah batin. Ibadah lahiriah, gerakan fisik dan bacaan yang dia lakukan. Ibadah batin, bagaimana dia bisa menjaga iman dan memiliki akidah yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang muslim dia bisa menjaga dua ini sampai mati, berarti dia telah berhasil untuk menjadi ahli ibadah. Maka bukan definisi manusia yang dia sedang menunaikan ibadah kalau dia rajin ritual tapi di saat yang sama dia orang musyrik yang mungkin masih punya ketergantungan terhadap dukun, punya ketergantungan terhadap benda-benda klenik, walaupun dia mungkin ahli ritual. Karena ibadah itu tidak hanya sebatas diukur dari ritualnya. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Beliau mengatakan, Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat dari muka kalian. Allah tidak melihat bentuk fisik kalian. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian, lahir batin. Oleh karena itu, manusia yang lahiriahnya baik, misalnya dia melakukan ritual-ritual ibadah, maka batinnya juga harus baik. Akidahnya akidah yang lurus, keyakinannya keyakinan yang benar, tidak bercampur dengan aneka penyimpangan. Maka orang ini telah berhasil ibadah lahir batin. Baik, selanjutnya jamaah, dalam menjalankan ibadah lahir batin ini manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua ketetapan. Manusia diberi oleh Allah dua ketetapan. Ketetapan Allah di alam ini ada dua. Yang pertama adalah ketetapan al-kauni al-qadari. Yang pertama adalah ketetapan takdir. Apa itu ketetapan takdir? Semua yang terjadi di alam ini adalah ketetapan takdir, baik yang disukai maupun yang tidak disukai. Saya mau tanya, ada nggak istilah takdir buruk, Pak? Takdir buruk itu ada atau tidak, Pak? Ya? Ada. Contohnya apa contoh takdir buruk? Buruk dalam dilihat dari perbuatan Allah, semua perbuatan Allah itu baik. Tapi dilihat dari yang ditakdirkan, makhluk yang menerima takdir, ada baik, ada buruk. Karena itu Nabi SAW ketika menjelaskan tentang iman kepada takdir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Tayyib.
Bagaimana bentuk ibadah seorang hamba terhadap ketetapan takdir ini? Ibadah seorang hamba kepada ketetapan takdir adalah ridho terhadap takdir Allah. Saya ulangi ya. Ibadah seorang hamba terhadap takdir Allah adalah ridho dengan takdir Allah. Maka seorang muslim ketika dia bisa menerima dan ridho dengan takdir Allah, baik takdir yang dia senangi maupun yang tidak dia senangi, berarti dia telah berhasil melaksanakan ibadah terhadap ketetapan takdir. Untuk bagian yang disenangi mungkin terasa lebih ringan, tapi ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang tidak dia senangi, barangkali itulah beban berat yang harus dia perjuangkan. Oleh karena itu, seperti ini butuh untuk dilatih, Pak. Bagaimana agar orang belajar untuk ridho, belajar untuk sabar ketika dia mengalami ujian. Cara yang paling gampang gimana, Pak? Ada beberapa hal yang perlu dia pasang dalam hatinya agar saat menerima takdir itu dia bisa lebih ridho. Pertama, bahwasanya takdir buruk yang dialami oleh seorang hamba akan menjadi kafarah bagi dosanya. Dia pahami bahwasanya takdir buruk yang dialami oleh seorang hamba akan menjadi kafarah bagi dosanya. Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma yusibul muslimah min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala huznin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Apabila seorang muslim dia mengalami sakit, capek, bingung, sedih, stres, bahkan sampai duri yang nancap di badannya, Allah jadikan sebagai penghapus dosa. Maka tidak ada yang sia-sia. Anda mengalami situasi yang gak enak, Anda mengalami situasi yang gak nyaman, Anda tidak perlu untuk cemas, karena tidak enak seperti ini digantikan oleh Allah dengan apa? Kafarah dosa. Ini yang pertama. Dengan cara demikian, maka kita tidak akan suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, fokus berpikir nikmat yang masih ada dan jangan terlalu memikirkan apa yang hilang. Ibarat sebuah gelas. Kalau gelas ini terisi sebagian air, sebagian ada isinya, sebagian kosong. Kalau orang terlalu berpikir apa yang gak ada, maka dia akan hilang rasa syukurnya. Tapi kalau dia berpikir apa yang masih ada, dia akan masih bisa mensyukuri nikmat Allah. Abu Kilabah Al-Jarmi rahimahullah, ulama tabi'in yang mungkin Anda sudah sering mendengar ceritanya. Pada waktu beliau menginjak usia tua, beliau itu lumpuh, buta, miskin, dan gak punya anggota keluarga selain seorang anak kecil usia remaja yang menemani beliau dalam setiap aktivitasnya, sehingga beliau tidak bisa bergerak. Tapi beliau dilayani oleh anaknya ini. Kalau lagi butuh makan dilayani oleh anaknya ini, butuh sesuatu dilayani oleh anaknya ini. Sudah? Namun lisan beliau tidak pernah berhenti untuk mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi afani mimma btalahumullahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Zat yang telah menyelamatkanku dari ujian yang telah Allah berikan kepada orang lain, dan Allah memberikan aku banyak kelebihan. Abu Hazim ketika melihat situasi seperti itu, beliau kaget. Sampai beliau tanya kepada Abu Kilabah. Abu Hazim ini ahli hadis, Abu Kilabah juga ulama tabi'in. Maka Abu Hazim tanya kepada Abu Kilabah, apa yang membuat Tuan selalu mengucapkan kalimat ini? Padahal orangnya itu sudah tua, lumpuh,
buta, miskin, nggak punya keluarga, hanya ditemani oleh seorang anak remaja. Lalu Abu Qilabah mengatakan, coba kamu lihat di luar sana, ada nggak orang kafir yang mengalami sakit? Ada. Dia sakit, aku sakit. Dia kafir dan aku masih punya iman. Coba kamu lihat di luar sana, ada nggak orang yang tenggelam dengan aneka kehidupan dunia sehingga dia lupa untuk berzikir kepada Allah? Oh, banyak. Mereka lupa berzikir kepada Allah, dan Allah memberikan aku hidayah untuk selalu berzikir kepadanya. Kau lihat yang ada di luar sana, ada nggak orang yang dia sudah nggak bisa bicara karena bisu? Banyak. Aku masih bisa bicara, akalku masih sehat, aku tidak gila. Dalam posisi seperti ini, beliau memikirkan apa yang masih tersisa. Sehingga kalau orang dalam keadaan dia mendapatkan takdir yang tidak dia sukai, dan dia fokus kepada nikmat yang masih ada, maka dia akan lebih bisa bersyukur. Barang Bapak hilang, Anda kehilangan motor, atau kehilangan HP, atau kehilangan benda tertentu. Kalau kita terlalu fokus dengan apa yang hilang, gimana Pak? Ya, kita hanya akan sedih. Tapi kalau Bapak fokus kepada yang masih sisa, motor satu hilang tidak apa-apa, di rumah masih ada 100. Mobil satu hilang tidak apa-apa, di rumah masih ada sekian mobil. Maka kita akan lebih terasa ringan. Pikirkan apa yang masih ada, dan jangan pikirkan apa yang hilang. Karena orang kalau terlalu fokus memikirkan apa yang hilang, yang terjadi dia tidak akan produktif, dan justru dia akan malah bingung, stres, sedih, dan seterusnya. Baik, inilah cara mengatur batin agar kita bisa beribadah dalam bentuk ridha dengan ketetapan Allah yang tidak kita sukai. Selanjutnya, kita beralih kepada ketetapan syariat. Ketetapan syariat di sana ada yang bentuknya perintah, larangan, dan aturan. Maka ibadah seorang muslim terhadap ketetapan syariat adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan mengikuti aturan. Baik, seseorang meninggalkan yang haram itu ibadah atau tidak, Pak? Ibadah atau tidak? Ibadah. Ibadah itu bentuknya ada berapa sih, Pak? Berkaitan dengan ibadah syariat. Hukum syariat itu ada 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dan ibadah berdasarkan definisi dari Syekhul Islam. Syekhul Islam menerjemahkan ibadah dengan pernyataan ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Semua amal lahir maupun batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah, itulah ibadah. Semua amal lahir maupun batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah, itulah definisi ibadah. Baik, karena dicintai oleh Allah, maka dari 5 hukum tadi, ibadah bentuknya ada 4: menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang haram. Tidak ada ibadah yang bentuknya menjalankan yang mubah atau meninggalkan yang mubah. Dipahami, Pak? Saya ulangi ya. Bentuk ibadah terhadap syariat Allah ada berapa? Ada 4. Ada 4 bentuk: menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, meninggalkan yang haram, atau meninggalkan yang makruh. Sehingga Anda secara sengaja, misalnya ada sesuatu yang makruh untuk dimakan dan Anda tinggalkan karena latar belakang menjaga syariat, maka Anda dapat pahala. Misalnya bawang,
Bawang itu kalau dimakan aromanya gimana Pak? Menyengat, nggak enak. Sehingga kalau dipakai untuk sholat, ya nanti keluar bau yang tidak enak. Karena Bapak mau sholat, di sini ada sate plus bawang. Anda hindari bawang. Kenapa? Sebentar lagi saya mau sholat. Maka menghindari bawang karena dalam rangka menjaga kebersihan mulut. Ini bagian dari bentuk ibadah, dapat pahala di situ. Karena dia meninggalkan yang makruh. Baik, apa dalilnya kalau bawang itu makruh? Nabi SAW menghindarinya dengan alasan aroma, tapi beliau mengizinkan para sahabat untuk memakannya. Dan sahabat makan bawang di hadapan Rasulullah SAW. Berarti disetujui sebagai sunnah takrir, tapi beliau sendiri tidak mau dan tidak berminat karena alasan ini aromanya menyengat. Baik. Selanjutnya, tidak ada ibadah yang bentuknya tengah tadi Pak, menjalankan yang mubah atau meninggalkan yang mubah. Karena yang mubah itu sifatnya pilihan. Dilaksanakan silahkan, ditinggalkan silahkan. Artinya tidak ada nilai pujian maupun celaan. Sehingga orang melakukan amal mubah tidak ada sisi terpuji dan tidak ada sisi tercela. Karena mubah itu sifatnya pilihan. Dipahami Pak? Oleh karena itu, beribadah dengan sesuatu yang mubah terjerumus dalam amalan di luar sunnah. Beribadah dengan sesuatu yang mubah berarti dia melakukan amalan yang tidak sejalan dengan sunnah. Contoh, saya itu kalau pakai peci hitam seperti ini Pak, saya merasa dosa-dosa saya rontok semuanya. Benar atau salah Pak? Salah. Kenapa salah? Karena pakai peci hitam ini sifatnya mubah. Kamu mau pakai peci warna hitam, warna pink, warna ungu, ya terserah. Karena yang namanya peci itu hanya sebatas pakaian yang sifatnya mubah. Paham ya? Ada orang merasa, saya kalau pakai jubah warna seperti ini, saya merasa seperti diselimuti oleh malaikat. Masya Allah. Dari mana kamu tahu? Loh, katanya seperti itu. Padahal yang namanya jubah adalah sesuatu yang mubah. Maka dia beribadah dengan memakai jubah seperti ini, berarti dia beribadah dengan sesuatu yang mubah. Dan masih banyak aneka pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Dia melakukan hal yang mubah dengan niat ibadah. Sebagian orang memahami bahwasanya pakaian tertentu itu ibadah. Wah, saya senang pakaian kayak gini. Kenapa? Oh, ini pakaian Nabi SAW. Dari mana Bapak tahu kalau ada pakaian seperti itu? Pakaian itu juga yang dipakai oleh orang musyrik. Karena pakaian Rasulullah SAW itu sama sebagaimana pakaian masyarakatnya. Tidak ada model pakaian khusus yang diajarkan oleh beliau. Maka dalam berpakaian itu bedakan antara model dengan aturan, dengan adab. Kalau model, beliau berpakaian sesuai dengan model yang berlaku di masyarakatnya. Tapi kalau adab dan aturan, beliau punya beberapa bimbingan khusus. Tidak boleh isbal, kemudian tidak boleh berlebihan dengan menggunakan kain ya, sampai ngelembre tangannya tertutup sampai bawah gitu misalnya. Kemudian apa lagi? Tidak boleh ketat, tidak boleh transparan. Nah, yang seperti ini aturan. Tapi kalau model silahkan. Ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing masyarakat. Baik, sekarang saya mau tanya, makan itu ibadah atau bukan? Makan ibadah atau bukan? Ibadah. Berarti suka makan, suka ibadah. Hah? Tergantung amalan batinnya. Amalan batinnya apa? Kalau dia makan dalam rangka mendukung ibadah, baru bernilai ibadah. Baik. Saya tegaskan di sini. Amalan mubah
bisa bernilai ibadah jika dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah. Bapak tulis ya. Mubah bisa bernilai ibadah jika dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah. Sehingga orang tidak beramal dengan yang mubah itu sendiri, tapi dia jadikan amal mubah itu sebagai sarana pendukung ibadah. Ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz pernah mengatakan, kuntu ahtasibu 'alallahi naumati kama ahtasibu 'alaihi qaumati. Aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tidur yang aku kerjakan, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tahajud yang aku lakukan. Mu'adz mengatakan bagaimana? Aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tidur yang aku kerjakan, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tahajud yang aku lakukan. Kenapa? Karena saat beliau tidur diniatkan dalam rangka untuk mendukung ibadah tahajud. Maka makan itu sendiri bukan ibadah. Kalau makan itu ibadah, berarti banyak makan, banyak ibadah. Tidur itu ibadah atau bukan? Tidur itu ibadah atau bukan, Pak? Bukan. Bukan ya. Kecuali jika makan atau tidur tadi dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah, barulah bernilai pahala. Sebutkan satu ulama saja yang senang tidur. Dalam perjalanan sejarah para ulama, dari mulai zaman sahabat sampai ulama yang terakhir zaman sekarang, rata-rata mereka itu tidurnya terbatas. Ada yang cuma tidur 4 jam, ada yang cuma tidur 3 jam, ada yang cuma tidur, bahkan ada yang semalam nggak tidur. Maka tidak ada istilah tidur itu ibadah, kecuali kalau tidur seseorang dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah, barulah bernilai ibadah. Baik, insya Allah dipahami di sini, Pak. Kita baru berbicara ibadah syar'i. Tadi sudah ibadah kauni, sekarang ibadah syar'i. Selanjutnya, Pak, dalam ibadah syar'i tadi ada yang bentuknya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ada satu lagi, apa tadi, Pak? Mentaati aturan. Mana yang lebih berat? Ibadah dalam bentuk menjalankan ritual agama atau ibadah dalam bentuk mentaati aturan agama? Aturan agama itu seperti halal haram dia perhatikan, yang haram dia jauhi, yang syubhat dia jauhi, yang dilarang dia tinggalkan. Itu namanya mentaati aturan. Mana yang lebih berat? Ibadah yang bentuknya menjalankan ritual agama atau mentaati aturan agama? Yang lebih berat yang mana, Pak? Mentaati aturan. Mentaati, menjalankan ritual lebih berat. Ada yang menjawab mentaati aturan agama lebih berat, ada yang menjawab menjalankan ritual agama lebih berat. Coba indikatornya apa, Pak, untuk bisa Anda sebut itu lebih berat? Kalau ibadah sesuai kemampuan, kalau mentaati harus dilaksanakan. Indikator yang bisa kita gunakan, kenapa ini lebih berat? Kenyataannya banyak orang yang gagal. Ada orang yang rajin sholat, rajin puasa sunnah, rajin tahlilan, rajin dikiran, rajin sholawatan, koruptor. Ada, Pak? Ada? Ada. Berarti dia apa? Bisa melaksanakan ritual tapi gagal mentaati aturan.
Bahkan mungkin dia sering umroh, dia sering haji, tapi korupsi kuota haji. Berarti apa ini? Berhasil dari sisi ibadah ritual, tapi gagal melaksanakan ibadah taat aturan. Dan seperti ini di Indonesia banyak sekali, Pak. Maka mungkin Bapak bisa jumpai orang itu rajin sholat, tapi kalau utang ngilang, arisan ngemplang, giliran masalah muamalah, paling alot itu, nggak mau kalah, pokoknya harus ini, pokoknya harus ada. Berarti dia sukses dari si ibadah ritual, tapi gagal ibadah taat aturan. Makanya kalau ada komentar seperti ini, itu kelompok apa sih Pak? Isinya kok cuman kajian, sini kajian. Ibadahnya kapan itu? Tiap hari cuman kajian. Apa kau kira yang kajian itu nggak ibadah, Pak? Dia itu sedang mengenali hukum Allah, aturan-aturan Allah, untuk kemudian dia praktekkan dalam kehidupan nyata. Dia tinggalkan riba, dia tinggalkan goror, dia tinggalkan harta haram. Setelah dia kenal, dia tahu tentang mana yang halal, mana yang haram. Di titik ini banyak orang gagal. Jangan remehkan mereka yang belajar. Mereka sedang beribadah taat aturan, di mana banyak orang gagal dalam menjalankannya. Makanya coba Anda bisa perhatikan ya, antara mereka yang bilang paling rajin bersolawat, paling rajin baca tahlil, paling rajin ini, dalam masalah riba mereka nggak pernah peduli, sehingga jarang kita jumpai kajian mereka bertema riba, karena mereka nggak pernah menyinggung masalah itu. Bahkan bisa jadi tokohnya sendiri adalah pelaku riba. Jadi mana yang lebih berat? Ibadah ritual atau taat aturan? Kalau hanya sebatas ibadah ritual, iblis dulu itu rajin ritual. Sebelum iblis diusir dari surga, kondisi dia apa? Rajin ritual ibadah, rajin zikir, rajin sholat, sampai akhirnya gabung dengan malaikat. Iblis itu jin atau malaikat? Jin atau malaikat? Jin. Apa dalilnya? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi, seperti keterangan Allah di surat Al-Kahfi. Iblis itu berasal dari jin, dan dia sendiri juga mengatakan pada waktu ditanya oleh Allah, ma mana'aka an tasjuda id amartuk, apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan kamu? Qala, iblis ini mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min narin, aku lebih baik daripada Adam, kau ciptakan aku dari api. Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan dia dari tanah. Sehingga iblis yang tercipta dari api menunjukkan kalau dia adalah bangsa jin. Wa khalaqal janna mim marijin min nar. Kalau dia berasal dari jin, lalu kenapa dia bisa kumpul bersama para malaikat? Karena rajin ibadah ritual. Maka kalau sebatas ibadah ritual, iblis dulu rajin ibadah ritual. Begitu dikasih perintah oleh Allah, dikasih aturan oleh Allah, dan dia tidak mau taat, ibadah ritual tadi tidak ada nilainya. Makanya Nabi SAW mengingatkan ya, orang kalau lagi puasa tapi nggak bisa jaga lidah, tidak bisa jaga perbuatan dan amalan sehari-hari, nggak bisa jaga diri dari maksiat, puasanya gimana Pak? Nggak ada nilainya. Nabi SAW bersabda, man lam yada qawla zur wal amala bihi fala hajata lillah min ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan zur, ucapan dusta, ucapan dosa, atau amalan dosa yang lainnya, maka Allah tidak butuh ketika dia meninggalkan makan dan minumnya. Dalam hadis yang lain
Nabi SAW mengatakan, rubba sha'imin hadduhu min siyamil ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Pahalanya kemana? Hilang. Ritual ibadah puasa dianulir oleh Rasulullah SAW, nggak diakui ketika orangnya tidak taat aturan. Maka ibadah taat aturan ini berat jamaah, sehingga kita butuh berlatih bagaimana agar bisa taat aturan melalui cara banyak belajar. Selanjutnya, setelah kita paham tentang aneka ibadah tadi dan bagaimana peta ibadah yang Allah berikan kepada hambanya, insya Allah Anda sudah bisa nyatet ya. Ibadah tadi ada berapa Pak? 2. 1 ibadah batin. Ibadah batin bentuknya apa? Menjaga iman, akidah yang lurus, menjaga diri berada di atas pemahaman agama yang benar, itu ibadah batin. Penyimpangan yang terjadi pada ibadah batin saat orang menjadikan budaya sebagai agama. Ada nggak Pak keyakinan masyarakat yang muncul karena budaya? Ada? Contohnya? Contohnya? Hah? Apa Pak? Contoh keyakinan yang berasal dari budaya. Sunda Wiwitan itu dari mana Pak? Budaya. Kejawen, budaya. Sehingga dia punya keyakinan yang beragam. Ulan Suro, Ulan Ciloko itu ada di mana? Jogja dan sekitarnya. Di Cikarang ada nggak? Hah? Nggak ada. Karena budaya kita beda. Anda punya budaya sendiri, orang Jawa Tengah, Jogja dan sekitarnya punya budaya sendiri. Mereka punya keyakinan bulan Muharram itu bulan sial. Orang sini karena tidak punya keyakinan seperti itu, tidak punya budaya kayak gitu, tidak ada keyakinan kayak gitu Pak. Sehingga yang bingung itu orang Cikarang nikah dengan orang Jogja, Masya Allah. Yang sini menetapkan tanggal 5 Muharram akadnya, yang sana nggak terima, nggak bisa, jangan bulan Muharram. Loh kenapa? Ini kan pas tanggal bagus ini, merah semua, long weekend. Nggak, jangan yang ini Pak. Bingung ya sudahlah, kita batalkan saja. Wes kadung tresno. Baik, maka budaya silahkan berbudaya, tapi jangan dijadikan agama. Kesalahan yang paling parah adalah ketika budaya dijadikan agama. Karena itulah orang musyrikin saat mereka diingatkan oleh Allah untuk meninggalkan kesyirikan, alasan mereka apa? Ini peninggalan leluhur. Bahasa lainnya, ini adalah budaya. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami jumpai nenek moyang kami, leluhur kami mengikuti budaya seperti ini, dan kami derek mereka, kami mengikuti mereka. Baik, selanjutnya kita akan berlatih hidup zuhud terhadap dunia. Ada sebuah teori tentang zuhud yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Coba saya bacakan penjelasan Ibnul Qayyim terkait bagaimana bisa zuhud terhadap dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa enggak orang kaya itu hidup zuhud? Bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Apakah zuhud itu identik dengan miskin? Tidak. Kenapa? Karena zuhud itu amal batin. Zuhud itu bagian dari amal batin. Oleh karena itu, zuhud bukan masalah kaya atau miskin. Karena zuhud adalah amal hati.
Bisa saja orang hidup zuhud meskipun hartanya berlimpah. Sebagaimana seseorang bisa hidup miskin walaupun dia rakus dunia. Artinya dia tidak zuhud. Orang miskin tapi rakus dunia, dia nggak zuhud. Oleh karena itu, zuhud tidak identik dengan kekayaan. Nabi Sulaiman seorang raja yang kaya, tapi beliau zuhud. Dzulqarnain, raja saleh yang kaya, namun beliau zuhud. Di saat yang sama ada banyak orang miskin, gak punya apa-apa, tapi obsesi dalam hatinya selalu ingin meraup dunia sebanyak-banyaknya.